Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Samsul Ma'arif, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari, dalam rangka menyelesaikan salah satu ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Ahmad Zakiuddin. Hari ini saya akan membahas tentang materi ekonomi politik dan penyusunan ulang perbandingan politik dan ilmu politik. Menuju ke pemahaman ekonomi politik Marxis. David Easton menggambarkan ilmu politik sebagai sebuah disiplin yang sedang mencari identitas, dan ia sangat berhutang budi pada Marx tentang perbedaan antara negara dan masyarakat atas disiplin ini. Tahun 1845 dan 1846, Marx dan Engels menghubungkan konsepsi negara mereka dengan kepentingan individu, keluarga, individual, dan kepentingan komunal seluruh individu. Mereka juga berpendapat bahwa pemisahan negara dari masyarakat tidak seharusnya mengamati kategori di tiap periode sejarah, dan sebaliknya kita mampu menjelaskan formasi ide dari praktek material. Marx dan Engels telah mengolah sebuah konsepsi dasar dan suprastruktur yang kemudian digaris Marx tahun 1859. Adanya pendekatan sistem membuat pendekatan tradisional terhadap sejarah juga dapat dilihat dari politik internasional, dan pendekatan ini lebih menekankan politik serta melewatkan pertimbangan ekonomi. Setelah beralih dari imperialisme dan ketergantungan, masih ada masalah lain, yakni dunia pertama dan dunia kedua yang terpisahkan dari dunia ketiga bahkan dunia keempat. Asal-usul dan evolusi ekonomi politik. Berdasarkan sumber-sumber dari para pemikir ekonomi klasik seperti X. E. K. Huhn, Fares, Ken Toffandier, Daniel R. dan Robert L. serta Helm Roller, Melk dan Ersmede. Fase-fase ekonomi politik dibagi menjadi 8 fase, diantaranya komoditisme kecil atau teori zaman kuno dan pertengahan, merkantilisme abad 14-17, liberalis klasik, sosialisme utopia, marxisme, marginalisme medan, neoklasikalisme, Keynesian, dan neo-marxisme. Ekonomi politik internasional serta teori-teori imperialisme dan ketergantungan. Ada dua pandangan tentang imperialisme baru yang menonjol. Pertama, pandangan radikal atau Marxis berpendapat bahwa imperialisme merupakan percerminan perkembangan kapitalisme, diperlukan akibat adanya kontradiksi model produksi kapitalis. Lalu kedua, pandangan liberal atau non-Marxis berpendapat bahwa perlahan-lahan sistem kapitalis dapat langsung disesuaikan. Ekonomi, perbandingan politik, serta teori-teori negara dan kelas. Tiga tradisi telah menangkap perhatian para ahli kontemporer yang terlibat dalam negara dan kelas. Pertama, dikenal dengan sebagai instrumentalisme dan biasa dijumpai di Amerika Serikat, berasal dari studi-studi komunitas yang mengidentifikasi kekuasaan menuju jalur-jalur posisi, dan tradisi kedua berputar sekitar pandangan negara strukturalis dan ditemukan dalam tulisan-tulisan kaum Marxis Prancis. Tradisi ketiga yang berakar dalam perspektif Hegel dan Marx serta dilanjuti oleh Herbert Marcuse dari aliran Frankfurt, mencoba menampilkan mistifikasi negara serta ideologi dan kesadaran semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam teori kali ini dalam rangka menyelesaikan UAS dari teori perbandingan politik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.